pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Nanda Desita selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Sehat Alami itu ya. Jadi namanya sehat itu seharusnya memang harus alami. Jangan kayaknya bodinya aja sehat, tapi dalamannya itu kayaknya banyak yang kropos. Saya nggak membahas soal hati ya hari ini ya. Yang paling pasti Anda harus tetap berhati-hati di era yang kemarin pandemi. Kita menuju new normal, tapi penyakit ini nggak normal-normal gitu ya. Salah satunya Saya ya. Kalau gitu langsung aja pemirsa. Saya tidak usah perkenalkan, tapi saya izinkan saya untuk bisa menyapa dua narasumber yang selalu sangat luar biasa yang sudah hadir di JTV. Apa kabar Mbak Dia? Bahar, apa kabar? Baik, benar, halo. Masya Salam Allah. satu bersama Bahar. Iya, jadi bareng dengan Mariam Sam ya. Ini sering meremehkan asam urat tuh. Ini Ya. penyakit saya banget. Pak, Ya. ini temanya nyindir saya tuh gimana nih ya? Dan anyang-anyangan Iya, gitu iya. ya. Oke. Ya, jadi begini pemirsa Nanda. Mm-mm. Asam urat ini sering sekali dilupakan, Benar. ya kan? Yang sepele ya kan? Mm-mm, Ya kan? benar. Orang sering tanya, Pak, apa bedanya asam urat dengan rematik? Pasti begitu, Benar. ya kan? Mm. Dan anyang-anyangan juga, cuma anyang-anyangan dan karetin aja. kalian aja. Padahal ini adalah salah satu faktor bisa serius penyakitnya. Oke. Ya. Kita bicara asam urat dulu ya. Asam urat. Asam urat ini adalah salah satu bagian dari tubuh kita. Sebenarnya tubuh juga membentuk juga, ya kan? Oke. Karena dia sebagai antioksidan juga. Mm-mm. Tetapi kalau jumlahnya sudah di atas normal, apalagi sampai 12, ya sampai 14 hati-hati. Nah, Karena bisa memicu terjadi serangan jantung. Karena membuat gangguan metabolisme tubuh terganggu. Akibatnya terganggunya metabolisme kolesterol lemak. iya. Kalau udah bicara lemak ini udah pasti bicara masih ke jantung, ya kan? Benar. Ya ini orang tua Mbak Dia itu 14 kejadian serangan jantung, ya kan? Jadi Berarti hati-hati. untung saya ya, nggak Iya, sampai betul, serangan jangan jantung. sampai ya kan, ya kan. Gitu. Yang sering terjadi ini adalah asam urat sebetulnya itu adalah satu indikator bahwa dalam tubuh kita ada gangguan fungsi pembuangan di mana di ginjal, Iya. ya kan? Oleh karena itu ini harus hati-hati. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena makanan yang banyak mengandung purin. Contohnya apa? Ya saya nggak tahu, mungkin Mbak hobinya makan seafood ya kan? Nah, benar. Ya kan, seafood. Kacang, Ya terus kacang, bebek, bebek. ya terus makanan kaleng, ya kan? Inilah makanan-makanan yang dia memang menghasilkan purin. Nah, tetapi kalau ginjal kita benar maka akan dibuang secara normal tadi. Berapa sih kalau wanita maksimal sampai 6, kalau laki-laki sampai 7, kira-kira 7 nih. Maksimal. Ya, tapi kalau lebih itu berarti sudah ada indikator, ya kan? Nah, asam urat ini kalau lebih, dia tidak bisa dibuang maka akan berubah bentuknya menjadi jarum kristal asam urat. Persis seperti jarum. Dan ini luar biasa karena akan 3 jalan. Pertama dia bengkak, karena tubuh menyiapkan salah satu anti inflamasi, bengkak dia untuk memproteksi supaya nggak kemana-mana. Tapi yang bengkak timbullah yang namanya nyeri karena menghimpit persarafan tadi. Di situ ada zat yang namanya prostaglandin. Itu memang sengaja tubuh itu supaya mengasolisasi supaya nggak kemana-mana. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ini akan kemana-mana mengganggu metabolisme dan serangannya. Nah, dan saya tiba dia biasanya awal pertama kali asam urat adalah di Nah, benar. iya kan? Ini sakitnya luar biasa. Gimana rasanya Pak? Wah, ini udah nggak bisa dibayangkan. Kena angin, kena ujung selimut, ini udah langsung keluar airnya. Dia pelan-pelan dia naik, ya, dibiarkan lagi dia naik lagi, dia udah lutut, ya kan, betul nggak? Kalau udah ke lutut sudah nggak bisa jalan, baru dia ke dokter, betul nggak? Benar. Udah ke dokter baru, waduh asam uratnya tinggi. Nah, yang sering pasien melupakan bahwa dokter ini harus diulang kembali. Tapi setelah dia hilang nyerinya, nggak diulang Sudah kembali. lagi. Dia beli lagi, beli obatnya sendiri, Iya. mengobati sendiri. Nah ini yang menjadi masalah. Oke, ya benar. Jadi masalah. Kenapa? Karena akan naik ke telinga tadi. Habis ke telinga apa? Turun ke jantung. Jantung. Dan itu akan tiba-tiba jadi timbul serangan tadi. Serangan jantung. Inilah. Nah, oleh karena itu asam urat ini beda sekali dengan rematik biasa. Kalau kita salah berarti informasi ini, oh saya minum susu kalsium, Benar. minum glukosamin, minum protein, ini akan bermasalah. Di mana? Nah ini saya bawa nih. Jadi masalahnya di sendi kita, numpuk di sini. Dari numpuk lagi, numpuk di sini.
dia akan menyakiti di sini jarumnya tuh. Bukan di sini, kalau osteoartritis bisa diminyak ya kan. Tapi kalau semut di sini seperti paku gitu. Ya ini numpuk di sini dan ini kelihatan sekali ya. Di asam urat sini dan dia akan mengkristal luar biasa, akan merusak ini. Nah, oleh karena itu pada orang yang terkena asam urat tidak boleh minum kalsium. Nggak boleh minum kalsium Iya, ya? karena kalsium tadi akan membuat justru peningkatan kadar asam urat lagi. Keduanya apa? Tidak boleh jalan di atas kiri karena akan terjadi apa? Penyakit plantar fasciitis di bawah telapak kaki ini. Ini jadi luar biasa. Ya karena tentu saja pengobatannya adalah tadi karena ada inflamasi, ada nyeri, dan ada penumpukan asam urat. Maka 3 hal. Karena ini obatnya makanan, maka harus obatnya di makanan juga. Penyebabnya makanan tadi. Iya. Yang pertama apa? Tentu saja untuk mengatasi inflamasi biasa dokter akan kasih steroid. Tapi steroid ini tadi kalau pasiennya nggak kembali lagi dia ulang lagi terjadi kerusakan apa? Tulang keropos. Oke. Ya kan? Kalau terlalu banyak steroid. Iya, itu iya, tadi. tulang keropos. Iya. Jadi ini serius nih, nggak bisa main-main ya kan. Kalau dia terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat anti nyeri, maka lambungnya kena. Iya, benar. Jadi biasanya orang kena rematik asam urat di samping lambungnya kena nyeri terus nyeri tulang tadi. Oleh karena itu dicarikanlah antiinflamasi dalam bentuk alami. Tapi sekali lagi alami dalam bentuk aman. Jadi jangan coba-coba nih. Oh kata ibu itu pakai daun ini. Benar. Oh pakai itu pakai biji ini. Hmm. Karena apapun juga dalam pengobatan herbal masih dalam bentuk simplisia. Untuk itu efek sampingnya banyak sekali. Oke. Makanya dia dikategorikan dalam bentuk jamu. Kalau jamu itu berarti efek sampingnya masih banyak sekali. Iya. Maka ada kategori fitofarmaka dan paling tinggi lah nutraceutical. Di mana untuk mengatasi inflamasi biasanya diambil dari yaitulah tanaman yang Levisco atau Castro. Cuma sayangnya nggak tumbuh di Indonesia. Iya. Karena aman sekali. Keduanya tadi, ternyata nyeri tadi diakibatkan lepasnya sitokin, melepaskan zat, jadi timbul nyeri hebat. Jadi bisa diblok dengan yang namanya gingerol yang ada di dalam cair. Nah sekarang bagaimana asam urat? Asam urat tuh yang bisa lah, konsep kami lah dilarutkan. Iya. Karena kalau larut otomatis turun, bukan diturunkan. Caranya diberikanlah jadi ekstrak biji sledi yang mengandung 3 N-butylphthalate. Itu zat kimianya tuh. Jadi sledi diambil 3 N-butylphthalate. Nah paling sulit kan, Mbak Nanda kan lihat seafood gak bisa makan. Benar. Nah maka diblok. Jadi yang sudah biasa maka diblok supaya dia nggak ada. Dengan apa? Itu biasanya dengan yang namanya lah batang sledi. Nah konsep ini juga konsep penggunaan nutraceutical. Nah ternyata orang terkena rematik itu bisa kondisi sekarang bisa menyebabkan stres. Pada saat stres itu meningkatkan kortisol, adrenalin meningkat. Nah, ini kan mengganggu sistem perubahan hormonal. Perubahan hormon testosteron berubah. Akibatnya apa? Prostatnya bengkak. Ini salah satu bagian dari laki-laki. Prostat. Inilah kendali laki-laki. Karena di sini laki-laki hampir 90% fluid daripada sperma di sini. Kalau ini berbengkak, maka masalah apa? Kencingnya lemah. Kencingnya bermasalah. Nah, ini. Jadi kalau sambil contoh nih, ya, kalau bengkak, inilah buli-buli ya, buli-buli ini, maka dia tidak akan keluar. Dia keluarnya apa? Netes ya. Kenapa dia terjepit ya kan? Nah, dia terjepit. Jadi dia paling netes ini terjepit. Nah, kencingnya ada lemah sekali ya. Ya, tentu saja ini sering cuma kencing saja. Tidak segampang itu. Karena kalau prostat dibiarkan, ini akan mengganggu fungsi laki-laki. Kalau perempuan yang sering terjadi pada masa menopause, dia terganggu juga, ya Pak. Karena gangguan estrogen, bolak-balik pipis. Kadang ada artis itu ketawanya kencing. Ya, benar. Betul kan? Nah yang paling sulit sekali kalau dia pergi ke gaji atau apa ikut ibadah sholat, bolak-balik begitu kan. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya tentu saja yang mengalami prostat tadi, prostatnya mau dioperasi boleh sekali. Tapi ya ada risikonya juga tuh. Takut gitu. Karena alatnya masuk ya kan, nanti diputer. Ya, masuk di depan vital kita, ya kan, masuk diputar itu.
Ya kalau gimana ya itu saya nggak bisa bayangin. Tapi Pak takut bisa nggak bisa. Pasti. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara dikempeskan. Ya kan? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya sebenarnya sepele karena gangguan hormon dan gangguan mikronutrien, yaitu adalah namanya zinc. Jadi kalau orang kurang zinc maka itu bisa nggak? Bisa dicegah. Jadi waktu usia 40 malah dicegah tadi. Kalau sebisa saya ini risikonya kalau udah di atas 50-60 90% itu kena prostat. Ya kan? Bagaimana Pak Hari udah 73? Ya. Alhamdulillah saya sih aman-aman saja. Karena pola makan tadi dibatasi. Ya. Jadi sekarang bagaimana cara mengatasi rematik asam urat dan bagaimana mengatasi prostat dengan cara pengobatan nutraceuticals. Itu pemirsa pasti saya yakin tidak tahu, dan bahkan meskipun Pak Har tadi sudah menyebutkan beberapa bahan, ketika kita salah mengolahnya atau apapun itu malah jadi salah kaprah aja gitu ya, gitu sih. Iya, karena kalau misalnya orang kena diabetes dikasih biji pare itu impoten. Oke. Malah sampai impoten. Iya, kalau misalnya dikasih mahoni ya, udah kayak gitu. Waduh. Iya. Waduh, itu dia ya. Jadi jangan sampai disepelekan, dan itu tidak tergantung usia juga Pak ya. Tidak tergantung usia. Karena saya masih muda aja, Ceh. 17. Iya, 17. Asal aja. Itu harus indikator ibadatnya. Iya, benar sekali. Ya. Waduh, jadi sekali lagi untuk para pemirsa, jangan sampai menjadi dokter Anda sendiri, Ya, didiagnosa sendiri, betul gitu ya. sekali. Apalagi beli obat warung, diminum-minum sendiri, dosisnya sendiri, nanti kalau kenapa-kenapa tanggung sendiri ya. Yang paling pasti kita punya solusi yang paling terbaik untuk Anda. Makanya geser aja nggak boleh, berkedip boleh, jangan kalau Anda akan balik lagi. Tetap di Sehat Alami bersama dengan Marian Sam. Obatannya jangka panjang, apalagi masyarakat sekarang menginginkan back to nature, dan ini justru dikembangkan oleh Bapak Kedokteran dan begitu populer di luar negeri. Kami coba untuk bawa ke Indonesia, di mana orang Indonesia sangat percaya dengan pengobatan alami, tapi alami belum tentu aman. Kenapa? Karena dosisnya pemirsa tidak boleh pakai ukuran tangan Mbak Nanda beda dengan saya. Ukuran gelasnya betul. Kemudian apalagi lembar daunnya kayak apa. Nah, sehingga meskipun demikian maka harus dilakukan ekstraksi supaya yang tidak berguna kita buang dan yang berguna kita gunakan. Nah, dalam kasus meremehkan asam urat dan anyang-anyangan, kenapa banyak diremehkan dan kenapa kita angkat? Karena kebanyakan orang bilang, udah sih Mbak dia nanti dia juga hilang. Kebanyakan gitu. Udah sih Mbak dia nggak bikin meninggal. Udah sih Mbak dia nanti minum obat anti nyeri nanti juga hilang. Padahal penyakitnya menjalar. Dan kebanyakan orang mengatakan bahwa hilangnya nyeri hanya indikasi rematiknya sembuh. Akibatnya terjadi kekambuhan dan memicu munculnya penyakit yang lain. Ini yang kita coba untuk stop rantai ini. Nah, untuk mereka yang mengalami rematik asam urat, maka pengobatannya itu ada SOP-nya. Pertama adalah pasien hukumnya harus diet. Asam urat itu adalah penyakit orang kaya, penyakit kebanyakan makan pesta. Sering makan enak lah. Jadi di dalam tubuh kita numpuknya itu dari makanan. Sehingga hukum pertama yang berlaku adalah diet. Ini kami butuh kerjasama dari pasien. Kemudian yang kedua adalah kalau berat badannya gemuk, tolong diturunkan, karena pada orang yang gemuk risiko asam uratnya lebih besar daripada orang yang kurus. Dan kemudian bila pasien sudah melakukan ini, kita mau lakukan 2 arah, barulah pemberian asupan nutrisi. Bagaimana asam urat yang yang ada di dalam tubuh kita keluarkan. Jadi nggak hanya menghilangkan nyeri dan pembengkakan, karena SOP pengobatan rematik supaya dia tidak terjadi kekambuhan, satu penghilangkan nyeri dan pembengkakan. Yang kedua adalah mengeluarkan asam urat yang kadung ada di dalam tubuh supaya nggak kuman. Dan yang ketiga adalah kita berikan antioksidan supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, karena memang bicara asam urat kesannya gampang-gampang susah, pengobatannya tidak hanya fokus pada anti nyeri dan anti bengkak, maka kami coba perkenalkan kepada Anda pemirsa yang ada di rumah yang mengalami asam urat, membandel, benjol, bahkan kadang-kadang Mbak dia, aku nggak bisa napak kalau misalnya bangun tidur, jadi dia mesti jinjit. Itu komplikasi dari asam urat karena dia ada kobekan di telapak kaki. Kami punya solusinya pemirsa dengan beberapa terang. Ini dia, namanya adalah remak. Nah, remak ini Mbak Nanda sudah mengikuti SOP pengobatan pada rematik, terutama rematik asam urat. Rematik asam urat sama kayak perempuan, senangnya pemilih. Dia suka pada sendi yang jauh dari jantung.
Kenapa? Karena lebih dingin dan mudah mengkristal. Oke. Jadi makanya tadi dijempol kaki. Kenapa harus dijempol? Kenapa nggak ditunjuk jari tengah kemudian dikelingking? Karena pada saat kita berjalan itu yang paling banyak mendapat tumpuan adalah jempol. Jadi dia masuk ke situ, dia terperangkap, kelarutannya rendah dan mengkristal lah di situ. Nah di sini untuk anti nyeri dan anti bengkaknya otomatis harus kami berikan yang spesifik. Kami berikan yang namanya gingerol, kemudian cat's-claw dan juga devil's claw. Kalau Anda di rumah mengkonsumsi Remak, minum 2 kapsul secara rutin pada saat malam hari. Kenapa malam hari? Karena serangan asam urat pada malam hari. Nah, karena dia mengkristal kayak es. Pokoknya prinsipnya kayak es. Dia kondisi dingin dia akan mengkristal. Jadi kita konsumsi pada saat malam hari sebelum tidur. Nanti diharapkan pada saat tengah malam atau pagi tidak terjadi serangan. Nah setelah nyeri dan bengkaknya hilang pemirsa, jangan hentikan pengobatan rematik karena belum tuntas. Karena yang sudah ada di dalam tubuh mesti kita keluarkan. Jadi yang sudah ada mengkristal tadi, bayangkan asam uratnya di atas 8, di atas 10, dia mengkristal. Keluarannya gimana Mbak Dia? Apa aku kencing kristal Mbak? Enggak, jadi kristal-kristal tadi kalau saya boleh pinjam ya Pak Har, yang sudah tertancap di persendian harus kita keluarkan, harus kita tarik. Begitu kita tarik, maka yang ada di dalam, yang keluar dari sendi tadi, kita mainkan kelarutannya dengan menggunakan biji slide sehingga dia meleleh. Yang tadinya mengkristal, kita cabut dulu. Setelah dicabut, baru kita lelehkan dengan memainkan pH, baru dikeluarkan lewat air seni. Jangan lupa tambahkan minyak air putih yang banyak. Nah, proses ini memang butuh waktu dan sudah ada di dalam yang namanya renang. Dan sendi-sendi yang terkena asam urat kita akan jaga supaya dia nggak rusak dengan yang namanya kunyit. Dan Remak ini sudah tersedia di seluruh toko obat dan apotik dan kami pasarkan dengan harga Rp175.000. Dan kalau Anda misalnya pemirsa, Pak Dia saya ada penyakit yang lain, saya minum obat dari dokter, boleh nggak? Boleh, karena kita berikan jeda 1 jam antara obat dari dokter dengan menggunakan Remaknya. Terus gimana dengan yang anyang-anyangan? Ya Allah Mbak Nanda, udah anyang-anyangan, mau pipis mengejan pada bapak-bapak yang mengalami prostat. Jadi kita berpikir bahwa mengejan itu buang air besar. Pipis aja mengejan. Bisa mengejan. Karena dia nggak tuntas, ya? Betul. Kemudian selesai pipis, udah bukannya tuntas, dia netes. Kesian yang mau sholat. Benar. Ya kan? Kemudian ibu-ibu ketawa sedikit cerut. Benar. Kan enak celana dalamnya lembab. Nah di sini kami juga punya solusinya untuk Anda yang mengalami anyang-anyangan dengan menggunakan yang namanya produk berikutnya yaitu deras. Tadang! Ini dia pemirsa. Deras ini sesuai dengan namanya, artinya membantu melancarkan buang air kecil. Jadi memiliki beberapa macam nutrisi, tapi pada pria efeknya lebih banyak dibandingkan pada wanita. Kalau pada pria kami berikan lethal sting dan juga ditambahkan dengan saw palmetto. Ini akan membantu mengempeskan pembengkakan prostat tadi. Kemudian kami tambahkan zinc supaya semakin cepat dan mencegah terjadinya pembengkakan prostat. Dan banyak pasien yang tadinya dikagetkan, bisa dikagetkan karena memang prostatnya bengkak. Mengkonsumsi beras 1 sampai dengan 3 bulan dengan dosis 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari, prostatnya dia akan kempes. Dan kemudian kadang-kadang Mbak Dia, saya boleh nggak combine dengan obat dari dokter? Silahkan Bu. Dan ini sudah banyak yang pasien yang berhasil menggunakan deras, bahkan pipisnya yang tadinya selesai pipis, dia netes. Kan kalau orang jahil kan karetin aja. Cari karet kan. Sholatnya susah. Begitu mengkonsumsi deras, lama-kelamaan pipisnya akan tuntas, tidak ada lagi tetesan-tetesan air seni. Dan kalau untuk ibu-ibu mengkonsumsi deras, karena kami sudah tambahkan yang namanya soya, pembuluh jalan kencingnya yang tadinya sempit kita akan coba untuk lebar, makanya dia deras. Jadi untuk ibu-ibu bisa, untuk bapak-bapak juga bisa, dan konsumsinya 1 sampai dengan 3 bulan. Demikian juga dengan yang namanya Remak. Keduanya pemirsa kami pasarkan dengan harga Rp175.000. Ini 175, ini 175, bukan berarti 2 ya. Sudah bisa didapatkan di seluruh toko obat dan apotik yang tertera di layar kaca. Nah, itu dia. Kalau misalnya sudah mengkonsumsi Remak kemudian sambil mengkonsumsi deras tuh bisa juga seperti boleh. Jadi kalau untuk mengkonsumsi Remak dan deras kita boleh combine, tapi kalau dengan obat kimia kita harus berikan jeda waktu 1 jam. Dan banyak pasien yang terselamatkan pipisnya itu dengan menggunakan deras ini. Salah satunya mama saya kan sudah menopause ya. Kalau ketawa sedikit, saya tando ini. Goncang sedikit tuh lah. Karena konsep pengobatan herbal itu ada 4.
Iya. Yang pertama kita memahami penyakit, Benar. terus memahami obat, memahami tanaman, dan memahami zat-zat. Iya. Ini penting sekali. Jadi kalau simplisia bisa dalam bentuk orang mengatasi asam urat dengan lobak, dipotong-potong masuk, itu masih banyak sekali risiko. Karena lobak dalam jumlah banyak bisa merusak ginjal. Nah ini masih dalam bentuk jamu. Nah dalam bentuknya diambil zatnya tadi, jadi biji tadi yang apik ini, dan pigen betul-betul untuk melarutkan tadi. Nah konsepnya dikatakan konsep nutrasi tadi. Tapi jangan lupa dietnya. Oke. Kebanyakan orang bilang, Mbak Dia saya nggak makan kacang, tapi kenapa asam urat saya naik? Benar. Iya. Karena orang tidak tahu yang mana yang asam urat tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah, betul ya Pak? Iya. Arya? Yang tinggi justru apa? Kadang-kadang kita mendekatkan yang tinggi, menjauhkan yang rendah. Iya. Mbak Dia saya nggak makan kacang, makan daging warna merah Bu, makan. Oke. Iya. Jadi larangannya memang harus kita Iya. hindari. Iya, betul, gitu betul, ya. ya. Nah, Jadi daging warna merah nomor satu. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah jeroan, Oke. seafood, Mm-mm. kemudian bahkan juga penggunaan gula buatan. Nah, penggunaan gula buatan juga ini ternyata meningkatkan asam urat. Justru yang rendah yang seringkali dihindari orang itu kacang-kacangan, sayuran berwarna justru pada dasarnya rendah. Oh. Nah, cuman pemirsa untuk mereka yang asam urat jangan egois. Begitu nyeri dia cek asam urat. Begitu nyerinya hilang dia nggak cek. Padahal tingginya asam urat tidak selalu Menimbulkan serangan. jadi harus before and afternya. Asam urat hampir sama dengan diabetes ya Pak. Iya. Ya? Kita bicara angka. Ya kan? Oke. Karena kalau sudah dalam kondisi yang severe gitu kan, asam urat 12 nggak serangan. Tuh, Kadang-kadang rendah aja, tapi begitu minum atau makan seafood langsung serangan tadi. Langsung serangan. Ini memang sangat unik sekali asam urat ini. Jadi tidak harus langsung tinggi. Kadang-kadang saya kok rendah kok bisa serangan. Iya, Benar. betul. Saya tinggi kok nggak serangan tadi. Tadi kan ya kan. Berarti intinya kalau sudah Iya. asam urat Iya, itu sudah makanya harus harus hati-hati waspada kalau- sekali iya. gitu ya. Betul. Dan memang harus Iya, dikeluarkan. betul, serangan. betul. Jadi kebanyakan orang udah hilangin nyeri, indikasi rematiknya sembuh. Dia Sembuh. nggak mikir Ah, benar, yang benar, sudah kadung di dalam tubuh Iya. tuh diapain? Iya. Kan mesti dikeluarin. Keluarin gitu. Iya, iya. Dikeluarin. Jadi jangan tambahkan dari luar, yang dari dalam tubuh dikeluarin. Nanti asam uratnya akan turun dan tidak terjadi kekambuhan. Oke. Kan jadi konsepnya seperti itu. begitu. Iya. Jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa ya, jangan menjadi dokter seperti Sendiri, ya. saya gitu kan. Ini saya tadi begitu ngobrol ini langsung cenut gitu ya. Iya. Ternyata yang saya kira kemarin tuh udah nggak nyeri, Iya, jadi udah nggak iya, apa-apa gitu iya. aja kan enggak masih ada Iya di masih dalam harus gitu. keluarkan. Jadi kalau bisa sampai batas 6 lah kalau. Kalau untuk Iya, perempuan iya, ya. Ya, kan, tadi iya. kan tadi sebelumnya saya nanya, Mbak Nanda kadar nggak nyeri, kadar asam uratnya berapa? 11. Tapi kan nggak jadi kan? Iya benar. Iya. Kalau kemarin memang Iya. saya nggak bisa Iya, jalan betul, gitu betul. kan. Jadi Iya. bicara angka before and afternya, jadi hilangnya nyeri bukan indikasi rematiknya Harus sembuh. dikeluarkan. Oke, Bukan. harus sampai Iya. dikeluarkan. Iya. Karena yang di dalam tubuh harus dikeluarkan. Cuman kadang-kadang kita kan berpikir asam urat itu sama kayak demam. Demamnya hilang ya kita sembuh. Padahal Benar, tidak. benar. Padahal tidak ya. Betul. Waduh, kalau untuk yang mungkin prostat ini juga dialami yang muda-muda itu juga sudah mulai banyak. Bisa dicegah. Jadi kalau yang Bisa masih dicegah. muda supaya nanti pada masuk ke usia 40 tadi, karena hormon turun maka dia bengkak, Mhm. maka bisa dicegah dengan apa? Dengan mengkonsumsi mikronutrien. Cuma mikronutrien ini susah karena zinc tadi. Nah Oke. mungkin kemudian mesti kasih berapa dia Betul. sehari? Jadi kalau untuk Kalau untuk pencegahan pencegahan, cukup 2 kapsul saja untuk gelasnya, dan perhatikan jangan cuma anak-anak doang yang memperhatikan. Ibu-ibu. Pipisnya Pipisnya jauh. lurus, jauh. Begitu sejalan dengan faktor usia, tolong apakah masih ada pancaran yang melemah, ataukah dia menyebar, apakah mulai terjadi tetesan, dan tolong lihat perutnya. Semakin gendut perutnya, Maju. Iya, Ah. betul. itu prostatnya Iya. besar. Risiko Dan besar. bisa juga pada saat dia berhubungan, kenapa kok sperma saya kok jadi sedikit? Hmm. Karena produksi 90% itu cairannya sebetulnya di prostat tadi. Oke. Cairannya sedikit atau nggak keluar, Hmm. atau saat keluar tuh jadi encer tuh. Itu adalah salah satu indikator bahwa adanya gangguan di pabriknya tadi. Oke. Yang menghasilkan cairan dari pabriknya bermasalah tadi. Iya benar. Kalau sekali. bengkak kan nggak, produksinya kan terganggu, Terganggu. otomatis sedikit tadi. Oke, jadi Nah. meskipun tidak ada gejala Iya, apapun, bisa dicegah. sebaiknya langsung diperiksa. Betul. Betul, ya. jadi sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda mengalami anyang-anyangan, pipisnya mengejan, ada tetes-tetesan, ketawa sedikit Takut kena pipis, prostat. Anda boleh percayakan kepada deras yang akan membantu melancarkan buang air kecil Anda. Dan untuk Anda yang mengalami rematik asam urat, supaya tidak terjadi kekambuhan, nggak usah bingung-bingung. Sekarang ada remak. Rematik akut, iya di remak aja. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Pak Ardi, cepet banget ya. Ini baru curhatan saya, belum curhatan yang tadi pemirsa. Iya. Dan tentunya selain Anda juga bisa menghubungi untuk bisa membeli, juga bisa berkonsultasi seperti itu Betul, ya Mbak Dia betul. ya. Nomor teleponnya jangan sampai salah,
ke media sosial saya, nanti malah salah diagnosa lagi ya. Terima kasih Pak Har. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita masih tetap Siapa? terus. Sama-sama. Ingat ya bahwa yang namanya sehat itu alami itu belum tentu apa yang seperti kata Anda, mendingan nurut aja. Kalau misalnya mau periksa prostatnya seperti apa, sebentar lagi kan Anda closing ya kan, diperiksa. Kalau kenapa-kenapa langsung aja cari yang namanya deras. Kalau sudah mulai nyeri, aduh, langsung aja cari yang namanya remak, karena di sekitar apotek rumah Anda pasti ada, insya Allah. Seperti itu. Untuk itu karena waktu jua yang memisahkan kita, mudah-mudahan di next episode saya bisa lebih baik, kesemutan makin hilang ya kan, sehat semua yang menonton JTV. Kita kembali lagi, ketemu lagi next episode masih di Sehat Alami bersama dengan Marion Sam.